Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Dek, kolam renang. Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Ting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, program Paribasa saya cukup sampai di sini. Sekarang pukul 9 kita mau hadirkan dulu info kabarana, setelah itu berlanjut. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Semarak konser Ceylon Seven yang bertajuk Tunggu Aku di Makassar ya,
ini di Sport Center Plaza Telkom, Makassar, Sulawesi Selatan, telah menarik perhatian ribuan penonton. Sebanyak 20.000 penonton hadir untuk menyaksikan penampilan Silon Seven yang dibuka dengan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan lagu-lagu hits seperti Radio, Kita, Pemuja Rahasia, dan Sahabat Sejati. Di mana penonton yang mayoritas dari generasi milenial dan Gen Z ini ya, ini menikmati pengalaman yang menyenangkan dengan dentuman sound dengan pencahayaan yang tertata api. Konser ini juga dihadiri oleh mantan personil Silon Seven Sakti yang tampil di lagu ke-17 Temani Aku. Promotor konser COE Gold Live Indonesia, Fakih Mulyawan ya, ini menyatakan bahwa konser ini merupakan salah satu konser tunggal terbesar di Makassar dan telah melalui asesmen yang ketat untuk memastikan infrastruktur yang baik untuk menampung penonton dengan jumlah yang besar. Demikian kabar Ratna Pro 4.
peristiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, kita sekarang sudah di program masih di Panorama Pagi Kota Daeng. Dan pagi hari ini kita akan bersama dalam program obrolan komunitas. Ini saat ini udah terhubung melalui Zoom narasumber kami. Beliau adalah Bapak Suparmin SPD selaku
selaku pengurus HPD Sulsel dan juga guru SMA 9 Goa. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Pak Suparmin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Bang Besar. Selamat pagi Pak Suparmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Iya. Pak Suparmin, kabar baik Pak ya? Iya, alhamdulillah kabar baik ini. Amin, Ini amin, masih Senin ceria pagi ini. Oh, Senin ceria. Oh iya, Senin ceria. Bapak, sebelum kita menuju ke tema utama kita hari ini, kita membahas mengenai melestarikan bahasa daerah di lingkungan pendidikan. Boleh cerita dulu Pak selaku pengurus HPBD Sulawesi Selatan, sehingga akhirnya Bapak menjadi seorang guru di SMA 9 Makassar, itu bagaimana? Kita bersyukur di pagi hari ini kita bertemu dalam diskusi yang hangat di mana kita memikirkan tentang bahasa daerah ini. Nah, sebenarnya saya, Bang Richard, adalah seorang guru bahasa Indonesia. Nah, tetapi di Universitas Negeri Makassar itu kan jurusan yang ada pada saat saya kuliah di 2003 itu adalah jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, berarti saat itu belum terciptakan, sehingga alumni jurusan tersebut itu bisa menjadi guru bahasa daerah dan bisa juga menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, bahkan yang menjadi guru bahasa daerah itu adalah alumni dari kampus saya juga di beberapa sekolah ya. Itulah kemudian beberapa tahun lalu ternyata kita berbincang dengan Balai Bahasa, kemudian kita berbincang dengan beberapa dosen dan juga beberapa komunitas, dan kita menyepakati bahwa ternyata kita ini semua harus ambil bagian ini dalam melestarikan bahasa daerah. Nah, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kemudian tidak juga bisa mengatakan ini tanggung jawab siapa, akan tetapi kita harus mengambil peran semua. Nah, itulah saya bergabung di Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan, yang alhamdulillah kita bekerja sama juga dengan beberapa lembaga termasuk Balai Bahasa, dan juga salah satunya adalah media Radio Republik Indonesia ini yang bisa menjangkau ke banyak daerah. Begitu Bang Richard, saya kembalikan. Iya. Nah, Pak Suparmin mohon izin, ini Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Apa yang akhirnya sejarahnya sehingga akhirnya dibentuklah sebuah, mohon izin Bapak, ini komunitas atau seperti apa ini? Dia komunitas. Oke, nah apa yang akhirnya menjadi sebuah sejarah sehingga akhirnya berdirilah HPBD ini? Iya. Baik, Bung Richard. Terima kasih. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengapa HPBD ini terbentuk, ya itu yang pertama tadi. Setelah kita lihat bahwa Balai Bahasa terus melakukan kalau yang rutin di Balai Bahasa kan seperti Festival Bahasa Ibu ya. Festival Bahasa Ibu, kemudian beberapa komunitas yang lain juga itu kita lihat giat ya melakukan pelestarian bahasa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita merasa juga bahwa ternyata ruang-ruang publik kita sekarang itu kita lihat arah-arahnya mereka seakan-akan lebih banyak yang mengarah ke bahasa-bahasa juga ya. Bandara misalnya, kemudian ruang-ruang publik yang lain misalnya di mal-mal. Nah, padahal kan di oke. Nah, jadi sebenarnya ini adalah sebuah kekhawatiran begitu Pak ya, Pak Suparmin ya, boleh saya katakan, mohon izin bahwa sehingga akhirnya dibentuklah HPBD ini. Nah, apa yang menjadi tantangan terbesar dari kegiatan HPBD ini, Pak Suparmin? Boleh diulang? Boleh diulang, Bang? Apa yang menjadi tantangan terbesar Pak Suparmin dan teman-teman yang ada dalam komunitas ini? Tantangan terbesarnya, Tabe. Nah, baik, dua ya, Bung. Terima kasih Bung Richard. Dua hal ya. Yang pertama kita ini kan komunitas. Jadi dua hal yang menjadi tantangan. Yang pertama dari sisi internal, kemudian eksternal. Nah, yang internalnya itu Bung Richard pasti tahu dan kita semua tahu bahwa teman-teman yang gabung di HPBD ini adalah
teman-teman yang juga punya pekerjaan utama di tempat lain. Iya. Pekerjaan utama di tempat lain ya. Ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pebisnis, ada yang sebagai pegiat-pegiat sosial mungkin yang lain ya. Nah, sehingga memang tantangan internalnya adalah ketika kita ingin melaksanakan sebuah program misalnya, itu begitu sulit untuk mempertemukan teman-teman. Semuanya seperti itu yang ketika dia dari internal ya. Akan tetapi dengan digitalisasi sekarang, dengan adanya grup WA misalnya, kemudian adanya media-media sosial yang lain, itu bisa kita hadapi dengan baik tantangan-tantangan tersebut. Kemudian yang kedua, ketika dia tantangannya dari luar, Bung, memang ya, kalau kita lihat ini juga sedikit menyerempet ke tema kepercayaan diri kita atau kebanggaan pengguna bahasa daerah kita untuk menggunakan bahasa daerah di ruang publik atau di dalam proses komunikasi, itu yang terus tergerus. Nah, kita lihat sekarang anak-anak muda kita itu mereka lebih bangga ketika berbahasa asing misalnya dibanding ketika mereka berkomunikasi dalam bahasa daerah. Ini tantangannya ketika dia dari luar, Bang. Berarti tidak sengaja Pak ya, karena tadi pagi saya juga di program sebelumnya sebelum program obrolan komunitas tadi pagi di program Bakri Bahasa saya mengangkat sebuah juga tema adalah bahasa menunjukkan bangsa. Nah, kalau misalnya selaku jati diri bangsa ya. Jati diri bangsa. Nah, kalau misalnya sebagai seorang pendidik begitu, bagaimana Bapak melihat peribahasa ini untuk sekarang yang kita hubungkan dengan kekhawatiran teman-teman di komunitas akan bahasa daerah di Sulawesi Selatan? Iya. Baik, Bung Cak. Sebenarnya kan kita kesyukuran kita yang pertama, ternyata pemerintah kita, termasuk kalau kita fokuskan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, itu ternyata mengambil kebijakan yang luar biasa. Kebijakan ini diatur bahwa setiap sekolah yang diatur oleh provinsi itu sekarang kan sekolah menengah atas ya, SMA, maka mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran wajib di muatan lokal di SMA itu adalah bahasa daerah. Nah, ini yang menjadi kesyukuran kita yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kampus-kampus di Sulawesi Selatan juga menunjukkan ada jurusan bahasa daerah. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan itu ada di UNM. Dan sekarang kalau kita lihat UNM itu kan tidak lagi bergabung antara prodi bahasa Indonesia dengan prodi bahasa daerah. Tetapi bahasa daerah itu menjadi prodi tersendiri. Seperti itu, Bung. Oke, iya.